Jelas Ustaz, Memang jelas. jelas. Mungkin yang lain sinyal kali. Ada yang nggak jelas lagi nggak sebelum dimulai? Sekarang gimana? Coba saya tes. Sekarang jelas nggak suaranya? Diana masih jelas ya Ustaz. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bi lisanin arabiyyin mubin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Para peserta daurah Salsabil Syafi'i, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, dan bagi yang mungkin pernah mengikuti daurah kami ucapkan juga marhaban bikum. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan yang baik ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi saya sudah standby sebelum jam 8 Tuhan di perut sakit di mandi dulu, jadi mohon maaf kalau ada telat. Alhamdulillah ini daurah lanjutan dari program daurah yang telah kami adakan sebelumnya di bulan September kalau tidak salah, yaitu daurah Jazariyah, dan tahun sebelumnya juga daurah Tuhfatul Atfal. Jadi untuk tajwid ini alhamdulillah sudah daurah ketiga. Memang kami rencanakan berjenjang ya, jadi dari Tuhfah lalu ke Jazariyah, lalu ke Salsabil. Dan untuk pembelajaran tajwid itu memang metodenya memang seperti itu. Artinya metode yang pakai para ulama tajwid. Kalau tidak ada yang komen jelas berarti jelas ya. Coba gimana ini? Yang lain jelas nggak kira-kira? Ini speaker saya udah paling gede soalnya. Mungkin bisa pakai earphone Ya mungkin ya. Kalau yang nggak jelas mungkin pakai earphone. Ini saya pakai earphone memang biar lebih jelas. Alhamdulillah emang ini sudah terbukti beberapa kali bisa. Oke, mungkin sambil masalah teknis bisa di apa itu ya, earphone. Saya lanjutkan. Untuk pembelajaran tajwid memang pembelajaran tajwid secara taksim, artinya secara berurut dan mendalam. Ya, jadi ada orang ya, kalau ingin belajar tajwid itu kadang hanya memang minimal bisa belajar tahsin, minimal bisa baca Quran dengan benar, dengan tartil, ya, dalam metode-metode tertentu. Ya, ada metode umi, ada metode qiraati, dan metode-metode tahsin lainnya. Jadi dia memang ada yang memang belajar tajwid itu tujuannya memang ya setidaknya cukuplah untuk saya bisa baca Quran dengan baik dan benar. Nah, tapi ada juga orang yang memang ingin dalamnya lebih dalam, yaitu dengan metode pemahaman teori dan praktik. Dan pemahaman teori kalau sebelumnya di daurah Jazariyah ya, bagian mana itu saya kami sudah sampaikan di awal bahwasanya tajwid itu pembelajaran ada dua. Pertama secara nahwari, yang kedua secara amali. Kalau nahwari itu artinya dia secara teori. Ya, jadi kita memahami teori-teori, kaidah-kaidah, sehingga kita memahami apa yang disampaikan dalam ilmu tajwid, apa saja nih Pak, istilah-istilah dalam tajwid. Yang kedua adalah amali, yaitu adalah pembelajaran tajwid secara praktek. Dan ini yang lebih penting sebenarnya. Makanya di sesi kami kali ini memang kami akan juga membagi dua sesi dengan sama rata antara teori dan praktek. Ya, dan alhamdulillah sekarang peminat pembelajaran kitab tajwid secara teori itu mulai meningkat. Kalau saya lihat dari beberapa tahun belakang ini, daurah Tuhfatul Atfal, daurah Jazariyah yang bersanad juga, ya kan, daurah Al-Fatihah dan sebagainya.
Kalau dulu saya ingat banget ya, dulu masih jarang sekali ya daurah tajwid yang membahas tentang kitab tajwid gitu. Umumnya kan kalau orang tuh belajar kitab itu apa sih? Kitab fikih, ya, kitab hadis, ya kitab akidah dan sebagainya. Memang itu jelas ya, teorinya memang jelas dan memang lebih sering dipakai dalam bermasyarakat. Nah, tapi kalau tajwid ini kadang orang minimal cuma ngambil ikro, gitu kan. Udah ada ikro, udah ada mushaf Al-Quran, ya udah. Gitu kan. Dulu masih tampak sekali kita dengar ada tofa, ada jazari. Ya mungkin ada ya, cuman hanya di kalangan tertentu. Nah sekarang alhamdulillah nih, kaum muslimin kiroh terhadap Quran ini alhamdulillah mulai meningkat. Sehingga sekarang pembelajaran tajwid itu tidak hanya secara praktek saja, juga butuh teori. Maka muncullah orang-orang yang mulai memfokuskan diri di pembelajaran tajwid, ya, memahami teori dan prakteknya. Gitu. Dan saya memang syaratkan untuk yang saya ini ya, memang minimal para peserta ini sudah mempelajari dua matan, Tofah dan Jazariyah. Kenapa? Nanti ada alasannya. Alasannya yang salah satunya apa alasannya untuk tadarruj ya, untuk bertahap. Karena salsabil ini jumlah baitnya 200 bait ya, 265 bait. Ya, panjang. Kalau Jazariyah 107, 109. Kalau Tofah 63, 65. Ini dia 200, tapi jangan khawatir ya, 200 apakah akan makin susah? Enggak juga, karena nanti semua pembahasan sudah berulang. Makanya kalau sudah banyak tuh Jazariyah atau salah satunya, maka tidak akan keder ya, bahasa kita tidak akan keder, tidak akan merasa bingung. Hanya kalau ada orang yang memulai belajar tajwid dari salsabil, sebenarnya kurang tepat. Kalau belajar tajwid dari dasar apa? Tahapnya tuh Tofah, ada misalnya Hidayatus Sibyan yang bait-baitnya tuh pendek-pendek ya, 30, 40, 60 bait. Kalau naik ke Jazariyah yang 100 dan 100 bait baru naik ke salsabil. Nanti ada lagi ilmu tajwid dan sebagainya. Intinya semua pembelajaran sama, masalah istilah tajwid. Cuman itu untuk taksil, ya. Dalaman memang. Hanya saya harap, insya Allah ya di sini memang sudah punya bekal Tofah dan Jazariyah. Karena nanti pembahasan itu memang banyak yang sama, sehingga yang sama-sama nih akan kita banyak skip, artinya akan kita banyak bahas, namun secara ringkas saja. Nah, di salah satunya nanti ada tambahan-tambahan yang tidak ada di dalam Tofah dan Jazariyah. Baik, itu sedikit ngomong dari saya. Mungkin Kemal, boleh tolong dibuka dulu matanya, kita baca dulu matanya. Lalu setelah itu kita PDF-nya sudah saya share ya di grup ya, nanti juga bisa di-share. Ya. Dari mana? Ya, terus bawah. Baiknya, baik itu masih mukadimah dari mana? Ya, digedein lagi kayaknya ya malu masih kurang gede untuk saya. Terus biar yang kayak biar nggak kelihatan bisa kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyuyukhina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-Imam Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala fi kitabih As-Salsabil Syafi. Bada'tu bilhamdi wa bis-salati ala an-nabiyyi wa alihi al-hudati wa ba'du qul nadman ataka jayyidan yahdika inna radda al-mujawwida sammaituhu bis-salsabil syafi fahuwa li tajwidil qur'ani kafi famunna bil qabuli Allah warfa' bihi jami'a man talahu waj'alhu da'iyan ila an-na'imi wa khalisan li wajhika al-karim. Baik, seperti biasa para penulis kitab itu pasti memulai kitab mereka dengan khutbah atau muqaddimah, pembukaan dari kitab itu. Biasanya pasti muqaddimah itu dipenuhi dengan apa? Tahmid, salawat, istighfar, lalu
abstrak dari isi kitab itu. Apa yang dibahas di kitab itu? Seperti itu kan kira-kira. Kalau yang sudah banyak tofak misalnya, yaqulu raji rahmatil ghafur, dauman Sulaiman wal jamzur, alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nawm murid بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Isinya apa? Tahmid, salawat, terus ada nama pengarangnya Sulaiman Jamzuri. Lalu ada juga isinya membahas tentang masalah nun sukun, tanwin, mat, dan hal-hal yang semisalnya. Begitu pula di Jazariyah. يقول راجع في رب سامر محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على النبي المصطفى hingga akhirnya nanti bahas masalah abstrak dari Jazariyah. Begitu pula dengan Imam Uthman bin Sulaiman Murad. Nah ya, sebelum kita membahas masalah khutbah, kita mengenal dulu siapa beliau. Uthman bin Sulaiman Murad. Beliau ini adalah salah satu ulama ahli qiraah dari Mesir yang hidup pada tahun, kalau hitungan Masehi itu 1800-an ya, Masehi. Artinya tidak jauh dengan zaman kita. Berbeda dengan Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 833 Hijriah. 833 Hijriah. Sementara kalau Syekh Uthman bin Sulaiman Murad, beliau satu dekade setelah zamannya Imam Sulaiman Al-Jamzuri sahib Tuhfatil Atfal. Ya. Beliau nama aslinya nanti ada di PDF ya, bisa dibuka masing-masing di kelas saya. Nanti saya akan share ya, semakin mempermudah. Nama aslinya Uthman bin Sulaiman Murad Ali Agha. Uthman bin Sulaiman Murad Ali Agha. Biasa dipanggil Uthman Murad. Ya. Di belakang nama beliau ada namanya Agha. Agha ini adalah nisbat kepada orang Turki. Ya, jadi aslinya beliau ini adalah keturunan orang Turki. Dan di mana Agha ini dulu adalah pasukan tentaranya orang-orang Turki yang masih ada zaman Ottoman, Turki Ottoman, ketika di Mesir. Jadi dulu kayak tentara. Kakeknya tentara. Terus turun ke bawah, belum mungkin ada bagaimana silsilahnya, wallahualam saya juga tak membahas dan mendalaminya. Mungkin Jawa dan campur dengan orang Arab, nikah dengan orang Arab sehingga beliau tinggal di Mesir. Jelas beliau ini sebenarnya ada turunan Turki. Namanya Uthman bin Sulaiman Murad. Dia lahir 1316 Hijriah. Kalau dikalkulasi ke Masehi sekitar 1800 Masehi ya. Dari itu di abad ke-18. Ya, beliau juga terkenal sebagai seorang muqri, yaitu ahli qiraat yang mengajar di Masjid Al-Husain, yaitu masjid di Kairo. Masjid Al-Husain itu di seberangnya Masjid Al-Azhar. Karena saya tahun lalu pernah ke sana. Jadi kalau di Al-Azhar, kalau dari Masjid Al-Azhar, Jami Al-Azhar, seberang posisi itu adalah masjid Jami Al-Husain. Di situ memang konon, ya Allah, konon di situ ada makamnya atau kuburannya Imam Husain bin Ali. Beliau di situ menjadi seorang muqri, baca Quran yang ahli qiraat dan didatangi dari berbagai penjuru dunia untuk belajar kepadanya. Tentunya beliau sebagai ahli qiraat berarti menguasai berbagai macam qiraat, qiraat sab'ah, qiraat masyhur. Guru-guru beliau yang sampai tadi ada Syekh Sadiq As-Subki, Syekh Hidayah dan sebagainya. Ini termasuk ulama yang besar juga di Mesir. Dan murid beliau terkenal adalah namanya Syekh Fattah bin Madkur Bajuri. Fattah bin Madkur Bajuri. Beliau ini adalah nanti yang menjadi muarasana dari kitab Salsabil. Ya, nanti kalau kita proses pengambilan sanad kitab ini di akhir setelah khatam, nanti silsilah sanad itu akan bersambung ke murid beliau. Kadang dan qadarullah dia telah wafat ya, baru ini Syekh Fattah pada Bajuri wafat tahun 2020. Tahun ini kemarin ya, masih zaman corona.
Nasir ya rahimahullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit pengenalan itu ya tentang beliau Syekh Utsman bin Sunan Murad. Salah satu karya beliau yang fenomenal adalah karya Salsabil Syafi'i. Dalam kitab Salsabil Syafi'i. Dan kitab ini memang masih jarang terkenal, ya, jarang terkenal dan populer di masyarakat kita. Ya, apalagi masyarakat yang nggak mempelajari hadis adalah masih apa Salsabil Syafi'i. Ya. Ya, ini kitab yang salah satu kitab yang layak untuk dikembangkan, ya, dalami juga karena di sini ada bahasan-bahasan tajwid yang belum dibahas di Mujazari dan Bajamzuri. Baik, kita masuk ke pembukaan, bukan lagi kalau lama-lama, ya. Paling sedikit bahas sedikit kosakata. Ada kebil hamdi wasbis salati. Saya memulai manzumah ini dengan tahmid dan salawat ala Nabi wa alihi al-huda, kepada Nabi dan warga Nabi SAW itu, dan mengatakan bahwasanya al itu adalah Bani Hashim. Ada juga mengatakan pengikut beliau dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Ada juga mengatakan al yang termasuk adalah pengikut Nabi SAW sampai akhir zaman yang beriman kepada beliau, walaupun bukan dari kalangan sahabat Nabi SAW dari Bani Hashim. Konsekuensi dari keluarga Muhammad adalah tidak boleh menerima zakat. Wa alihi al-mudati wa ba'du khudlat man ataka jahidan yahdika in aradta an tujawida. Dan wa ba'd itu intiqalul kalam dengan kalam, itu perbedaan dari satu kalam ke kalam lain. Wa ba'd atau amma ba'd, ya, bisa dua-duanya. Tapi jangan wa amma ba'du, ya, jangan ya. Kalau misalnya terangkum ini kan sini ada sebagian ustadzah ya sudah mengajar gitu ya. Kalau ceramah gitu ya, jangan bilangnya wa amma ba'du. Itu seorang salah hukum juga tidak keliru. Ya, seharusnya kalau mau intiqalul kalam amma ba'du atau wa ba'd. Jangan wa amma ba'du. Itu terlalu berlebihan ya. Salah juga secara. Wa ba'du khudnaf man ataka jayidan yahdika in aradta an tujawida. Dan ada pun setelahnya, maka ambillah nazam ini agar engkau ambil dengan baik. Yang dengan itu pula nazam ini akan menunjukimu untuk mendapatkan, akan menunjukimu kalau engkau menginginkan untuk mentajwidkan Al-Quran. Jadi emang nazam ini disebut membahas masalah tadi. Sama itu bisal sabil syafi. Saya menamai kita dalam salsabil syafi. Apa arti salsabil syafi? Asal sabil itu nama air. Nama air di mata air surga. Aina fiha bersama salsabila. Dalam surat Al-Insan. Dan dalam ini juga ada maknanya salsabil itu air yang memang mudah diteguk, yang enak, ya, segar. Ya, kalau masuk kerongkongan kita itu segar. Nah, syafi itu yang mudah dicerna. Jadi air yang segar mudah dicerna, pasti gitu. Kenapa dinamakan kitab ini dengan seperti itu? Karena emang tujuan beliau, niat Syekh Utsman ini memang ingin kitab ini mudah dicerna buat semua. Gitu. Dan memang kalau dari sisi nazam ya, dari bahasa nazam memang mudah ya. Mudah, walaupun nanti kita lihat ada beberapa yang mesti dikritisi juga dari bahasanya. Bahwa tajwidil Quran kafi, ya, dan juga salah satu syafi ini adalah emang untuk tajwid Quran yang mencukupi. Ya, jadi tujuan niat beliau apa? Video buat kitab ini semoga bisa mencukupi buat para kalau tetap tajwid. Famunna bil qabuli Allahu wanfa'bi jami'a man talahu. Maka ya famunna bil qabuli. Maka saya berharap pada Allah pemberian dari Allah agar ini diterima karya saya ini, dan juga bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Waj'al muda'iyan ilan na'imi, dan juga menjadikannya sebagai penyeru kepada kebaikan, kenikmatan, wa khalisan liwajhikal karim, dan juga sebagai keikhlasan kepada wajah. Ini doa. Ini doa beliau, Masya Allah, tawadhu. Para ulama itu selalu tawadhu. Bikin karya sebagus apapun karyanya pasti aja ada permohonan dari Allah. Dan Allah kabulkan doa beliau. Insya Allah digunakan kita pun bahas hari ini. Baik, babul isti'adah. Qala Imam Utsman bin Sunan Murad, yajuzu in syarakta fil qira'ati arba'u awjuh min al-isti'adati. Qad'ul jami'i thumma wasl tsani wa wasl awwalin wa wasl tsani wa wasl tsani
Wajaizu min hadhihi baina suwar thalathatun wa wahidatun lima lam yuqtada. Faqta' alaihima wasil thanihima wasilhuma wala tasihhu lahuma. Wa baina anfalin wa taubatin kata wasalun wa sakhtun thumma waqfun ya fata. Oke. Kalau matan dibaca aja, nanti penjelasannya di PDF lebih mudah. Lalu hari ini kita bahas sedikit aja dulu ya, karena masih pembukaan juga. Kita saya bab yang ini, bab ta'rif nun sakinah wa tanwin. Sampai dulu. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Nah, sesi dulu. Kita baca dulu aja matanya. Bab ahkam nun sakinah wa tanwin. Maaf, lewat. Bab ta'rif nun sakinah wa tanwin. I'lam bi anna an-nun wa at-tanwin qad 'arrafuhuma bi anna an-nun sakinatun asliyatun tafqudu fi lafdhin wa wasrin thumma khattun mawqifin wa hiya takunu fi ismin wa fi'lin wa fi harmin wa fi wasfin turaf wa tarafi walakin at-tanwin nunun sakinah zaidatun fi akhir ismin kainah tathbutu fil lafdhi wa fil wasli wa la tathbutu fil khatti wa fil waqfi kalam. Kita baca. Baik, coba mungkin Bang Kemal tolong dibukakan PDF bukan PowerPoint-nya. Kita bahas lebih rinci dua bab pembukaan ini. Jadi mukadimah tadi sudah lewat, sekarang pembahasan tentang babul isti'adzah dan juga bab ta'rifi nun sakinah wa tanwin. Nah, ini adalah pembahasan yang tidak dibahas di Jazariyah maupun Tuhfah. Salah satu pembahasan tidak dibahas di Jazariyah maupun Tuhfah itu bab apa? Yang pertama adalah babul isti'adzah. Dan nanti ada beberapa bab-bab yang memang tidak ada di Jazariyah maupun Tuhfah, sehingga saling terlengkapi lah pembahasan tajwid secara utuh. Karena kalau kita pengen membahas tajwid secara utuh, itu nggak bisa dari Al-Gham aja, bisa dari Jazariyah. Biasanya dibuat ada kitab khusus, misalnya ada kitab Buqayatul Murid fi Ilmi Tajwid, ada kitab Taisir Rahman fi Tajwidil Karimir Rahman, dan sebagainya macam. Itu memang membahas dari A sampai Z. Ya, begitu. Makanya memang tidak ada karya manusia yang sempurna. Ya, aja dalam Quran. Nah, ini salah satunya penyempurna dari Jazariyah dan Tuhfah itu adalah dari salah satu. Ya, coba mungkin memang tolong di slide-nya dibuka lagi. Karena Kemal, ya. Coba dari slide awal apa? Dari awal. Insya Allah ini PPT-nya tadinya saya rencana pengen buat sekaligus sampai habis ya. Cuman Masya Allah saya juga ada kesibukan, jadi adalah sempat ya. Ini pun juga buat tadi pas siang hari. Jadi belum sampai semuanya. Tadi rencananya saya pengen share PDF PPT-nya sampai semua selesai. Jadi kalau belum selesai, karena ini masih bagian yang hari ini kita bahas, maka tiap pekan mungkin kalau belum selesai, saya akan bagikan per pekan. Baik, coba muncul lagi dari awal beberapa yang jadi belum berinci. Dari biografi Ustadz ya. Oke. Ya. Tadi kan saya sampaikan ya, Utsman bin Sulaiman Murad Allah ya, dua pengajar dan orang. Ini masjid Husain tuh ya. Ya mungkin kalau gambar orangnya mungkin dulu zaman dulu belum ada foto ya, jadi kita nggak tahu orang gimana. Tapi itu salah satu Husain. Dan dulu emang di Mesir itu emang gudangnya para qari. Ya kalau kita pengen belajar qiraat ya, belajar tajwid, belajar Quran, ya itu memang satu destinasi utamanya itu ke Mesir. Ya, Mesir sama Syam. Ya, makanya nanti ada hubungan dengan tajwid, nanti ada pembahasan marotibut tafkhim, tingkatan-tingkatan tafkhim pada huruf ra. Itu nanti ada dua mazhab, ada mazhab Mesir, ada mazhab Syam. Kenapa pakai dua mazhab negara ini? Karena memang dari dulu ya, nggak tahu gimana alurnya, ya mungkin Allah yang mentakdirkan itu. Memang Mesir dan Syam ini mendominasi sekali dalam dunia ilmu Quran, ya, sehingga memang nggak usah dipungkiri, ya nggak bisa dipungkiri. Maksudnya memang para qari, ya para total, ya, memang banyak dari Mesir dan Syam seperti itu. Oke, lanjut apa? Itu sedikit tadi orangnya bisa dibaca. Nah, tadi saya sudah sampaikan sedikit di awal ya. Jadi salah satu syafi itu kalau diartikan apa? Minuman segar yang mudah dicerna. Ya, salsabil minuman
yang mudah dicerna. Dan dia penyempurna dari Tuhfah, Jazari, dan ada tambahan sendiri dari kitab An-Nashr fil Qira'atul Ashr karangan Imam Ibnu Jazari. Jadi Ibnu Jazari itu juga bikin kitab tingkat tinggi, kitab qiraat. Namanya apa? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Itu kitab beliau di situ membahas masalah qiraat ashr. Nah, di situ ada pembahasan tajwidnya juga ada. Nah, nanti ada pembahasan yang diambil dari situ. Maksudnya apa? Misalnya masalah arkatul qiraah, hukum bacaan Quran apa saja. Di Jazari nggak ada, di Tuhfah nggak ada, di An-Nashr ada. Jadi Syekh Utsman ini melengkapi. Dan total babnya, tadi kan saya sudah bilang ada 220 bait ya. Itu ada 30 bab. Dan uniknya bab di salah satu ini kalau kita lihat dari tartib itu nggak sangat-sangat tertartib. Ya, misalnya kalau kita bahas Tuhfah, nun sukun tanwin. Terus setelah nun sukun tanwin apa? Mim sukun. Terus ada pembahasan lam ta'rif. Lalu ada pembahasan idgham, mad. Urut gitu kan, pas gitu ya. Kita baca Jazari, makhraj sifat. Lalu ada pembahasan tajwid, ada masalah hal. Jadi di ujung masalah tajwid ada masalah ngomong tidak. Pokoknya tartib itu pas gitu. Nah, nanti di salah satu jangan kaget, urutannya itu nggak begitu. Di awal nanti kita bahas sukun tanwin. Nanti makhraj sifat di tengah-tengah, lalu diselingi lagi dengan bahasa lain. Nah, jadi kalau secara tartib sebenarnya kurang baik kita salah satu ini. Nanti kita akan lihat. Jadi urutannya itu dia tidak sesuai dengan urutan pembahasan tajwid yang utama. Lanjut. Nah, ini dia. Biasanya para ulama, biasanya kalau mereka ngajarin kitab, itu biasanya mereka kalau punya sanad, kitab itu akan disampaikan ya. Nah, insya Allah nanti kita di khataman itu, insya Allah kita akan berikan sanad ya. Kami mengaku. Nah, ini saya sampaikan sanadnya pada penulis kitab, salah satu Syafi'i. Saya, Firdaus Rahman, mengambil sanad dari dua guru. Pertama dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, membaca kepada beliau via telepon. Sama saya ini baru kemarin. Lalu juga dari Ustaz Fikri Rahman As-Suryanji. Syekh Abdul Karim ini mewakili jalur mukri, ahli qiraah. Kalau Ustaz Fikri ini muslim, orang yang ahli dalam ilmu riwayat. Dan mereka berdua ngambil dari siapa? Syekh Abdul Fattah bin Madepur Bayyumi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi salah satu Syafi'i ini nanti akan berujung kepada siapa? Syekh Abdul Fattah Madepur Bayyumi yang baru wafat 2020, sehingga sanad yang paling tinggi sekarang ya sanadnya kepada murid Syekh Abdul Fattah. Jadi kalau Syekh Abdul Fattah udah nggak ada, berarti memang sanad yang tinggi adalah kepada muridnya Syekh Abdul Fattah. Ada Syekh Abdul Fattah kepada Syekh Utsman Murad Ali Al-Qaw. Sedikit saya minta maaf. Insya Allah di bawah nomor saya itu nama teman-teman semua nih. Siapa gitu kan? Sasofan ya. Halo Sasofan, insya Allah. Dalam aja. Oke. Lanjut ke slide berikut. Oke, syarat pembahasan inti. Bab isti'adah. Tadi kita udah banyak bab isti'adah ya. Apa hukum isti'adah? Tadi kita ada bahas masalah isti'adah. Isti'adah itu dalam bahasa Arab isti'adah ya, artinya adalah memohon perlindungan. Apa hukum isti'adah menurut para ulama fikih? Pertama, jumhur ulama menyatakan sunnah mustahab. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran tanpa membaca ta'awudz, maka dia tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala yang sempurna. Tetapi bagaimana suara saya yang komentar hanya satu nih, kayaknya yang lain pada nyimak ya, jelas deh, atau emang hanya satu orang yang nggak jelas? Nah, berarti memang mohon maaf ya, Mas harusnya Bahtiar ya, mungkin antum pakai headset aja dan jelas, atau mungkin takutnya suara antum yang pusing ya. Soalnya karena kalau yang komennya sedikit biasanya berarti satu orang. Jadi kalau banyak ya, oke baik, kita lanjutkan. Ya semoga berkah ya. Mungkin ya sambil cari tempat yang sepi ya, tempat yang lebih mudah. Oke baik.
Saya ulangi, untuk isti'adzah ya, jumhur ulama mengatakan sunnah. Jadi baik di awal surat ataupun di pertengahan surat. Ya. Lalu Imam Daud Al-Zahiri, salah satu yang mewakili mazhab Zahiri, kalau kita kenal misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, Hanbali, ada mazhab kelima Al-Zahiri, dia nggak sunnah. Yang menyatakan wajib ya. Dalilnya apa? Karena harus berlapan. Faidah qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau menurut beliau dalil ini memang dalil wajib. Amrnya mungkin saya lepas infonya kali ya, mohon maaf. Gimana? Jelas nggak menurut saya? Bagi yang kurang jelas nggak menurut saya? Yang tadi bilang nggak jelas. Kalau yang lain jelas ya, saya rasa sih. Yang nggak jelas tadi udah jelas belum? Kaltim nih, Kaltim. Mungkin sinyal ya. Mungkin ya semoga jadi pahala lah dengan berusaha terus. Kalau saya sih nggak ada masalah ya, soalnya nggak ada masalah di saya. Nggak ada masalah. Ya. Mungkin di sinyal antum berarti. Sinyal antum. Ya, saya teruskan ya. Tadi saya mana? Zahiri mintakan wajib ya. Ya, ala kulli hal bisa wajib, bisa sunnah. Penting apa yang penting memang lebih utama baca ta'awudz gitu. Dan sigotnya gimana? Bentuknya ta'awudz yang umum adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai ulama menambahkan dengan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dan lagi menambahkan lebih panjang, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mungkin yang nanti beli syarah di syarah Salsabil ada yang beli syarah kitabnya, atau di syarah yang saya share di grup itu ada. Ya, jadi tetapi yang lebih umum itulah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu masalah hukumnya. Artinya yang lebih jumhur misalnya sunnah. Artinya kalaupun kita nggak baca, misalnya kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah pun juga sunnah. Ya, maka tidak mengapa. Cuman kita meninggalkannya jadi kurang afdal. Nah, lalu gimana cara membaca ta'awudz? Tadi di situ di mata sudah disebutkan. Ada 4 cara. Pertama, qat'ul jami', yaitu memutus ta'awudz, basmalah, dan awal surat. Nanti kita akan praktek ini ya. Ya, buat permulaan, buat kita belum sama. Prakteknya masih praktek cara aja, belum bacaan cara itu. Qat'ul jami', yaitu apa? Kita memutus ta'awudz, basmalah, dan awal surat. Contoh, misal kita membaca awal surat, misalnya kita baca Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ta'awudz terpisah, basmalah terpisah, alif lam mim terpisah sebagai ayat pertama atau awal surat. Nah, itu namanya qat'ul jami'. Dan ini lebih afdal ya. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW itu beliau misalnya dalam baca Al-Fatihah misalnya ya, beliau memotong bacaannya dengan wakof ya. Itu lebih afdal. Ya, misalnya kita baca Al-Fatihah di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebih afdal ketimbang kalau kita wasolin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, itu kurang afdal ya. Tapi kalau kondisi tertentu, misalnya kita rawih atau sholat yang cepat, ya nggak masalah. Tapi kalau bilang afdal mana? Pakai qat'ul jami'. Yang kedua adalah qat'ul awal waslul tsani bitsani, yaitu memutus ta'awudz dan menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi tadi misalnya Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi yang disambung apa? Basmalah dan awal surat. Itu aja mudah.
Yang ketiga, waslul awal bitsani wa qat'us tsalits. Menyambung ta'awudz dengan basmalah dan memutus awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini diwasal semua. Ya, tadi saya sudah contohkan sudah di Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Ya, gitu ya. Nah, ini semua boleh dipakai. Boleh dipakai kalau di awal surat. Gimana kalau kita dari akhir surat ke surat berikutnya? Jawabannya boleh semua dipakai kecuali nomor 3. Itu apa? Waslul awal bitsani wa qat'us tsalits. Contoh, kita baca dari surat Al-Ikhlas mau ke Al-Falaq. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kita pakai maf'ul jami' berarti dipotong semua. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dipotong semua. Ayat terakhir Al-Ikhlas basmalah dipotong, ayat pertama Al-Falaq dipotong. Lalu gimana kalau qatul awal wa wasl tsani bitsani? Putus ini sekarang diganti, bukan ta'awud lagi istilahnya, tetapi memutus surat ayat terakhir dari surat sebelumnya. Tinggal diganti aja istilahnya. Jadi dia memutus, tapi basmalah disambung ke ayat berikutnya atau surat berikutnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang contoh kedua. Yang contoh ketiga gimana? Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini nggak boleh. Ya, contoh ketiga ini nggak boleh. Kalau dari akhir surat ke surat berikutnya. Kenapa? Karena kalau ini dipakai khawatir basmalah dianggap sebagai akhir surat Al-Ikhlas ataupun surat berikut atau surat lainnya. Ya. Karena basmalah itu adalah awal surat, tidak boleh berada di akhir surat. Nah, itu untuk menghindari kerancuan itu, maka tidak diperbolehkan dengan cara ketiga. Kalau ingin membaca dari akhir surat ke surat berikut. Nah, terakhir gimana? Ini boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Oke, lanjut. Bahasan terakhir tadi ya. Nanti kita ambil prakteknya ya. Terakhir nih kita masuk ini karena masih hari pertama, jadi kita masuk banyak. Dan berikutnya, bagaimana? Baik, bab nun sakinah dan tanwin. Ya, ini juga bab yang sangat dasar ya. Kita dapatkan di Jazari, dapat di Tuhfah, dapat gitu ya. Nah, teman ini kita rinci. Kita mesti bedakan nun sakinah dan tanwin. Jangan sampai kita baru tajwid bertahun-tahun, masalah ini kita nggak tahu. Nun sakinah itu sifatnya asli. Nunnya itu memang asli. Ya, mungkin itu kurang besar ya. Saya nulis di PPT kurang besar itu Arab. Mungkin nanti saya perbaiki. Jadi nunnya itu nun asli dia, bukan nun tambahan. Gimana bedanya asli dan tambahan? Kita ada contoh. Misalnya di contoh, ya saya memberikan contoh sundus. Dalam surat Al-Insan ada kata sundus atau dalam bentuk fi'il naba'a, memberikan kabar. Nun di kata sundus dan naba'a ini asli nunnya, bukan nun tambahan atau nun palsu gitu kan istilahnya, bukan. Dia nun emang dari sononya emang udah ada nun. Itu namanya nun sakinah. Beda dengan tanwin. Kalau tanwin dia nunnya tambahan. Artinya kata itu sebenarnya nggak ada tanwin, cuman karena faktor tertentu, yaitu apa? Nakiro. Kalau kita baca bahasa Arab, faktor nakiro yang mentanwinkan suatu isim, maka dia seakan-akan berbunyi nun, padahal bukan nun. Contohnya apa? Misalnya ada kata kitab. Misalnya kita ngomong buku. Kalau kita pakai ma'rifah, pakai al-kitab, pakai alif lam. Kita pengen jadikan nakiro, kita dengan memberikan
Domatain dengan tanwin. Nah, tanwin sesungguhnya aslinya itu kalau kita potong itu gimana? Kita bun, ba plus nun. Lalu ditulis dalam bahasa Arab dengan tanwin. Ada tanwin. Bisa tambahan, bisa kitabin, tergantung awil. Nah, sehingga nun itu sebenarnya tanwin itu ada nun zaidah istilahnya. Nun zaidah itu nun tambahan. Jadi aslinya kitab itu nggak ada nun ya, tapi karena dia kemasukan tanwin maka dijadikan tambahan, nun tambahan, nun zaidah. Jadi kalau sakit itu nun asaliyah, tanwin nun zaidah seperti itu. Lalu nun sakinah itu tetap terbaca ketika diucapkan. Ya, tetap terbaca diucapkan maupun disambung, diwasol maksudnya, ditulis dan juga ketika bacaan diberhentikan. Contohnya, saya bikin kalimat dalam bahasa Arab. Fulanun qari'un. Fulanun qari'un. Fulan, si fulan tuh qari. Ya, fulan tuh qari. Kita lihat, kalau diucapkan fulanun, bunyi nun. Jadi kan, fulanun qari'un. Disambung dengan kata qari, fulanun qari'un. Sama-sama bunyi nun. Kalau kita tulis, tulisannya juga nun. Kita lihat tulisan fulan. Itu nunnya juga nun beneran. Itu kan huruf nun, ada di huruf hijaiyah. Dan juga kalau dibacaan berhenti, misalnya kita pengen berhenti kata fulan, fulan, bacaannya juga nun. Artinya memang dia dari apa? Dari awal sampai akhir memang dia nun. Itu memang sakinah. Beda dengan tanwin. Kalau tanwin dia tetap terbaca dengan nun, tetapi cukup ketika diucapkan saja dan ketika disambung. Contoh, ini beda dikit. Misalnya fulanatun qari'atun. Fulanatun qari'atun. Si fulanah perempuan berarti seorang qari'ah. Nah, contoh misalnya ketika dibaca fulanatun qari'atun. Nah, dia memang bunyinya nun, fulanatun, ya kan? Bunyi nun. Kalau disambung fulanatun qari'atun sama, bunyi juga nun. Coba kalau kita lihat tulisan. Kita lihat tulisan fulanah. Loh, kok tulisannya bukan nun, tapi tulisannya tak marbutoh. Nah, berarti dia bukan nun asli. Ya, karena dia bukan nun asli. Dia asli zaidah yang masuk pada huruf tak marbutoh. Coba kita berhentiin bacaan. Fulanah. Lah, pun jadi hak. Kenapa? Karena tak marbutoh dalam bahasa Arab kaidahnya kalau waqaf maka dia mesti jadi hak. Ya, bukan fulanah tuh, misalnya kita pengen waqaf. Fulanah tuh, nggak boleh. Waqafnya gimana? Fulanah. Coba di Quran. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, nggak boleh Al-Qari'atu, Al-Qari'atu. Jadi kita kan kalau ada bahasa di wakaf dan kosong. Baik. Lalu nun sakinah itu terletak di tengah dan akhir kata. Contohnya misalnya kata Ar-Rahman. Ar-Rahman nunnya boleh di akhir. Ya, boleh di akhir. Atau juga boleh di tengah. Contohnya bunyan. Ada kata bunyan. Ya, bunyan artinya bangunan. Bunyan nomor surat Shaf 4. Kemudian di situ nunnya bisa di tengah. Akhirnya dia fleksibel, bisa tengah, bisa tengah, bisa akhir. Kalau di depan gimana? Depan bisa, tapi jadinya huruf mudharaah kalau dalam bahasa Arab. Jadi misalnya kataba naktubu, kami menulis, naktubu itu dia nun huruful mudharaah, bukan pembahasan tajwid, ya, maksudnya bahasa nahwu. Ya, jadi yang kita hanya masalah tajwid. Beda dengan tanwin. Kalau tanwin dia hanya bisa di akhir. Misalnya kata mukriun, para ahli kiroah, mukriun, ya. Mukriatun atau mukriun. Gak bisa tanwin itu misalnya kita taruh di kof, bukun. Gak bisa, kita nggak akan dapati dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada tanwin di tengah-tengah kata. Nggak mungkin, itu ya. Lalu yang keempat terakhir, nun sakinah itu apa? Dia bisa di ism, bisa di fi'il, bisa di harf. Ya, kita tahu komponen dalam bahasa Arab ada ism, yaitu kata benda, fi'il yaitu kata kerja, harf itu partikel. Ya, contohnya apa? Ada kata as-sultan. As-sultan kekuasaan artinya. As-sultan nun itu jatuh pada ism. Sultan itu kan ism. Ya, kenapa ism? Karena dia ada alif lam. Salah satu tanda ism. Lalu dia ada kata lagi janaha. Janaha itu apa? Terbang. Janaha. Janaha. Di situ ada nun. Nun yang terletak pada fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena dia tidak ada alif lam ataupun tanwin. Mudahnya. Ya. Lalu bisa kepada harf, contohnya apa? Lan. Ya. Lan tidak akan, tidak pernah.
Intinya dia bisa pada masuk pada isim, bisa pada ma'ruf. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin dia hanya pada isim saja. Contohnya apa? Bimusoyutin di surat Al-Ghasyiyah. Bimusoyutin, bimusoyutirin. Asalnya bunyinya bimusoyutirin. Dia ada tanwin di akhir kalimat. Baik, ya mungkin sampai situ dulu kita bahasannya untuk pembahasan hari ini. Bagi mukadimah, nanti insya Allah pekan depan kita mulai memperbanyak bahasan. Mungkin kita praktek dulu yang masalah tadi ya, masalah isti'adah. Jadi bagaimana mempraktikkan qaful jami', terus lalu yang ada wasful jami', ada qaful awal, wasful tsani seterusnya. Mungkin silakan kita praktek, karena ini prakteknya sebentar ya, tidak butuh koreksi yang banyak, maka cukup 2 orang, 1 ikhwan, 1 akhwat. Setelah itu kalau pertanyaan dipersilakan. Apa dulu? Silakan. Ada yang praktek atau saya tunjuk? Jadi masih Ustaz, bismillah. ini adalah ya, coba contoh misalnya, coba praktekkan semua ya, praktekkan semua cara isti'adah yang 4 tadi ketika membaca awal surat Al-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Ya, ini apa namanya? Qat'ul jami'. Yang kedua gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Ini namanya panjang nih ya, tapi intinya apa? Memotong qat'ul awal wa waslul tsani bisalis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Yang keempat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Barakallahu fikum ya. Ya, cukup. Untuk akhwat satu, silakan siapa? Akhwat contohkan satu yang kalau membaca dari akhir surat ke surat berikutnya. Pakai 3 wajah, 3 cara. Silakan akhwat, ada yang mau? Kalau nggak ada mungkin, nah ini mungkin ada yang angkat tangan. Oh, ada. Siti Saroh, Ibu Saroh. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Sama Ustaz ya, wadduha ya. Enggak, sekarang berarti contohnya kalau dari akhir surat ke ayat surat berikutnya. Coba misalnya dari Al-Falaq ke An-Nas. Jadi dari akhir Al-Falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Coba pakai 3 cara yang tadi dianggap. Nah, Ustaz. Bentar, Ustaz. Mana ya tadi? Nah. Oh ya, dari akhir Al-Falaq ke An-Nas ya? Iya. Wah.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya apa, Bu? Qatul jami'. Ya. Sekarang yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Enggak kuat Ustaz. Ya, apa? Potong dulu. Full. Yang penting jangan sampai bismillahnya berhenti ya. Apa? Jadi kalau udah masuk full itu udah cukup. Nah, Langsung udah full. itu waslul jami'. Ya. Ada yang kurang tadi? Ada yang belum? Satu lagi ada yang belum. Satu lagi ya. Qatul waslul 6. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, ya. Barakallahu fiikum. Ya, cukup. Ya, untuk hari ini ya, insya Allah itu pembukaan untuk kita hari ini ya. Pembahasan usaha isti'adah dan hukum sukun dan takbir. Insya Allah ke depannya kita akan rinci lebih dalam satu persatu. Baik, kita pertanyaan masuk dari ini anak sama laki-laki, Bapak, atau ini perempuan? Ya Ustaz, saya nggak bisa merename-nya. Oh, ya. Ini kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Faruk Tuhada. Oh iya. Saya kira nanti. Saya nggak bisa merename-nya, Ustaz. Coba-coba mau keluar terus. Nanti kalau mau tanya teknis, coba tanya ini teknis, misalnya mau ganti nama, ya, atau mau pakai pun tanya Kemal. Ya bisa. Oke, jazakallah, Ustaz. Pak Faruk, insya Allah. Baik, dari Pak Faruk berarti ya. Bagaimana cara baca wasol dengan Fatihus Suwar? Oh iya, tadi itu belum saya sampaikan. Itu ada. Contohnya di Ali Imran, ya. yang sering dibahas itu Ali Imran. Ali Imran 1 ke 2. Contohnya Alif Lam Mim. Setelahnya apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Gimana caranya kalau kita pengen wasol mim ke Allah? Apakah mimnya dipanjangkan atau dipendekkan? Dua-duanya boleh. Jadi cara pertama kita memanjangkan sebagaimana biasanya. Kenapa? Karena mim di situ masih dihukumi sebagai, nanti kalau kita bahas mad, sebagai mad lazim ilmi musyabbah. Jadi dia masih dihukumi 6. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi mimnya tetap panjang, lazim harfi musyabbah. Jadi tetap baca 6 atau dia dibaca 2 harokat. Jadi mimnya cukup 2 harokat. Kenapa? Karena pertemuan 2 sukun. Jadi dia karena pertemuan 2 sukun, mim Allah, maka dia boleh dibaca 2 harokat. Jadi tidak berfungsi lagi mad lazimnya. Jadi contohnya Alif Lam Mim Allah, boleh Mim Allah. Itu contohnya. Ada pun yang lain nanti menyesuaikan. Contoh yang sering kadang-kadang jadi pertanyaan, misalnya di Maryam, surah Maryam 1 ke 2. Ya Ain Shad. Gimana kalau kita pengen wasal ke dzikro? Ya udah shad dzikr. Enggak usah di idgham. Shad dzikr karena itu nanti bergantung dari riwayat. Ya, kalau riwayat Hafs dan Asim dia tidak di idgham. Ya, karena di riwayat lain dalam qiraah lain memang ada yang shad dzikr, memang ada. Tapi kalau riwayat Hafs dia tetap ya shad di situ dia dibaca dotnya dengan sukun, dalnya dengan sukun. Shad dzikr. Atau misalnya apa lagi? Yang lain Yasin contohnya. Yasin wal Quran atau Yasin wal Quran. Itu nanti pengaruh ke masalah qiraah. Nah, kalau dalam riwayat Hafs itu dibaca dengan ilham. Yasin wal Quran.
Qur'anil Hakim. In wal. Kenapa? Itu nanti bahasa kita akan bahas idharul riwayah. Riwayat Hafs walaupun sin nun ketemu waw kan asalnya kan yasin sin ya. Sin ya nun. Ya, saya yakin paham semua saya ini. Harusnya kan nun ketemu waw itu di guna. Harus ya kan? Si wal Quran. Tapi kenapa Hafs tidak membaca dengan si wal Quran? Karena pengaruh riwayat. Hafs memilih dengan idhar. Yasin wal Quran. Tapi nanti di waktu ini memang ada yang di kedua. Yasin wal Quran. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak Faruk ya. Setelah intinya kalau dalam Hafs itu nggak ribet kok. Pada Hafs itu pokoknya sesuaikan saja dengan akhir dari Fawatil Islam. Kalau sukun ya sukun kan. Ya nggak usah ditambah-tambah dengan hukum lain. Beda kalau tadi Ali Imran. Ya kalau kan memang ketemu lafzul jalal yang bisa dihidupkan. Ya, Allah, alif lam mim Allah. Allah Subhanahu. Baik, terakhir ya ini kita lebih menit nih karena jam 9 jadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakai akhirus. Oh iya, saya juga baru ngeh juga ya. Itu seperti tambahan ya. Jadi itu sebenarnya bukan bait dari Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Saya juga tadi ngecek PDF ya. Jadi sebelum tadi bada bil hamdi was salati itu ada tadi itu la ya akhi fisal sabilin fisal sabil najah. Itu Allah alam. Ya saya tahu seperti bukan dari Syekh Utsman. Itu biasa ya. Dalam nazom itu biasanya kadang ada yang suka nambah-nambahin dari pensyarahnya ya untuk menambah. Tapi yang saya tahu riwayat juga sanad saya dapat juga awal bada bil hamdi was salat. Awal dari satu syafi bukan la ya akhi. Itu mungkin tambahan dari pensyarah doang. Fawaid tidak diwasul jadinya mimallah. Alif lam mim. Mimallah ya. Mimallah. Ya kan nggak ada mimi, asalnya mima. Ya alif lam mim bukan mim. Kalau ini jadi ntar ada harfu jar karena tidak ada. Alif lam mim. Karena dia pertemuan dua sukun di fathah. Berarti kaus sakinah. Oke, cukup ya hari ini. Alhamdulillah kita selesai pada hari kesempatan pagi ini. Pada kesempatan malam ini. Memang tadi praktek sengaja saya belum koreksi makhraj dan tajwid ya, karena kita belum bahas sampai situ. Kita sesuaikan dalam bahasan. Kalau kita bertahap, dan nanti untuk talaki interaktif juz 30-nya itu setelah kita bahas kitab ini selesai, ya, saya targetkan mungkin 8 atau 10 pertemuan selesai. Jadi kita fokus tuh satu persatu kita talaki juz 30 insyaallah taala billahi. Baik, wafaqakumullahu jami'an. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semua kesalahan dari saya dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.